adik-adik, jumpa lagi dengan Mbak Kris. Bagaimana kabar hari ini? Sehat-sehat saja bukan? Nah, minggu pagi ini Mbak Kris akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Allah merancangkan hal baik dalam hidup manusia. Wah, pasti menarik sekali nanti firman Tuhan yang akan disampaikan. Kita akan buka dari Kejadian 37. Di situ ada seorang tokoh Alkitab yang mengalami bahwa Allah merancangkan hal yang baik dalam hidupnya. Meskipun pada awal-awalnya dia hidup menderita, tapi dia mengalami bahwa Allah itu baik dan mengasihi dia. Nah, siapa ya di Kejadian 37? Kita tahu bahwa ada seorang yang bernama Yusuf. Ya, Yusuf ini adalah anak dari Yakub. Yakub memiliki banyak sekali anak laki-laki. Nah, tetapi yang paling dikasihinya adalah Yusuf ini. Yusuf diberinya sebuah baju yang sangat indah. Dan kemudian itulah yang membuat kakak-kakaknya menjadi sangat iri hati. Kemudian menjadi membenci Yusuf. Nah, kemudian Yusuf sering berceritakan tentang mimpi-mimpinya kepada saudara-saudaranya. Di mana mimpinya itu berarti bahwa saudara-saudaranya akan tunduk dan kemudian berada di bawah Yusuf. Kakak-kakaknya menjadi semakin membenci Yusuf oleh karena hal tersebut. Mereka tidak suka kepada saudaranya ini. Mereka membenci adiknya dan bahkan memarahi adiknya. Nah, kemudian suatu hari kakak-kakaknya ini diutus oleh ayahnya untuk mengembalakan domba-domba di tempat yang jauh. Kemudian Yakub mengutus anaknya Yusuf untuk menemui kakak-kakaknya dan memberikan mereka makanan. Kejauhan kakak-kakaknya ini melihat Yusuf dan kemudian mereka bermufakat untuk melakukan sesuatu yang jahat kepada Yusuf adiknya. Nah, adiknya ini kemudian ditangkap dan dimasukkan ke dalam sebuah sumur yang kering. Mereka membenci Yusuf sehingga bahkan adiknya ini pun dilemparkan ke dalam sumur yang kering. Adiknya berteriak, "Jangan kakak, jangan!" Tapi kakak-kakaknya tidak mau mendengarkan. Kemudian ketika Yusuf masih berada di dalam sumur, kakaknya melihat bahwa ada pedagang-pedagang yang hendak pergi ke Mesir. Kemudian adiknya Yusuf ini diambil dari sumur, kemudian dijual kepada pedagang-pedagang ini. Sehingga akhirnya Yusuf pergi ke Mesir. Kemudian kepada ayahnya, saudara-saudaranya berkata, "Ayah, inikah jubah yang dimiliki oleh Yusuf? Kami menemukan bahwa jubah ini berlumuran darah. Tentu Yusuf sudah meninggal, diterkam dan dimakan oleh binatang buas." Kemudian Yakub menjadi sangat sedih dan dia menangisi kepergian dan kematian Yusuf. Padahal sebenarnya Yusuf tidak mati ya. Nah, di Mesir Yusuf dijual sebagai budak dan akhirnya dia bekerja di bawah penguasa yang bernama Potifar. Nah, di Potifar ini dia menjadi seorang pekerja yang tekun, rajin, dan sangat bertanggung jawab. Sehingga akhirnya Yusuf dipercaya menjadi orang yang mengendalikan dan juga mengurus rumah yang ada di Potifar ini. Tapi kemudian istri Potifar ini berbohong kepada banyak orang yang menyebabkan akhirnya Yusuf ditangkap dan dipenjarakan. Nah, apakah Yusuf di dalam penjara kemudian menangis, marah-marah karena dibohongi oleh orang? Tidak, dia tetap mengerjakan yang terbaik. Dia membantu bahkan kepala penjara untuk berada di penjara dan dia mengurus tahanan-tahanan yang lain dengan baik. Nah, suatu hari bahkan Yusuf ini bisa mengartikan mimpi juru minuman raja dan juru roti Raja Firaun yang kemudian setelah itu ternyata benar bahwa arti mimpinya itu juru roti ditangkap dan dihukum mati, kemudian juru minuman Raja Firaun diselamatkan dan kembali kepada posisinya yang semula. Wah, ternyata Yusuf diberi Tuhan kemampuan untuk bisa mengartikan mimpi. Nah, kemudian suatu hari Firaun ini ternyata juga bermimpi dan kemudian karena mereka mendengar bahwa Yusuf ini bisa
mengartikan mimpi, Yusuf dipanggil menghadap Firaun, dan kemudian Firaun menceritakan mimpi-mimpinya kepada Yusuf. Nah, lalu Yusuf dengan karunia yang dari Tuhan, dia bisa mengartikan mimpi tersebut. Dia mengartikan bahwa nanti akan ada tahun kelimpahan dan akan ada tahun kekeringan. Firaun menjadi sangat sukacita. Dia kemudian mempercayakan Yusuf menjadi orang kedua di Mesir. Dia memberikan kuasa kepada Yusuf untuk bisa memelihara dan juga menangani permasalahan yang ada di Mesir, khususnya ketika masa-masa kelimpahan dan masa-masa kekeringan yang tadi disebutkan. Nah, lihat, Yusuf diberikan cincin Firaun dan dia dipercaya menjadi orang kedua di Mesir. Nah, ketika sudah dipercaya, Yusuf mengerjakan semua yang menjadi pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab. Dia tekun dan dia mulai membangun banyak lumbung-lumbung, dan kemudian orang mulai mengumpulkan hasil panenan dari seluruh negeri, dan kemudian lumbung-lumbung menjadi terisi penuh. Nah, akhirnya datanglah masa kekeringan, di mana orang-orang kelaparan dan juga menjadi meninggal karena kelaparan. Dan akhirnya mereka mencari gandum, dan lalu Raja Firaun menyuruh orang-orang ini, penduduk Mesir, untuk datang kepada Yusuf untuk membeli gandum. Dan banyak orang kemudian datang kepada Yusuf dan membeli gandum itu. Nah, suatu hari saudara-saudara Yusuf, ya, kakak-kakak Yusuf yang tadi membuang Yusuf ke dalam sumur dan juga melemparkannya ke sumur, kemudian menjualnya, datang ke Mesir untuk membeli gandum juga. Yusuf mengenali mereka, tapi dia pura-pura tidak mengenali mereka dulu. Nah, setelah itu dia menangis, dan kemudian dia berkata kepada saudara-saudaranya, "Ini aku Yusuf, saudaramu. Engkau telah merekakan yang jahat kepada aku, tapi Tuhan telah merekakan dan merencanakan yang baik untukku. Ternyata aku diutus di Mesir untuk menolong keluarga kita semua dari bencana kelaparan ini." Dan kemudian Yusuf memaafkan saudara-saudaranya. Yusuf tidak lagi membenci saudara-saudaranya meskipun saudara-saudaranya telah berbuat jahat kepadanya. Saudara-saudara Yusuf menjadi sangat sedih dan mereka malu dengan apa yang sudah mereka lakukan pada adik mereka. Tapi kemudian akhirnya saudara-saudara Yusuf ini memanggil ayah mereka Yakub dan mengajak mereka ke Mesir. Nah, sejak saat itu orang Israel tinggal di Mesir, dan kemudian di sana Yusuf memelihara hidup mereka tidak kelaparan, dan kemudian mereka boleh melihat bahwa sungguh Yusuf ini meskipun di awal-awal hidup sangat menderita, ya, dilempar ke dalam sumur, dijual sebagai budak, dibohongi, dipenjara, tetapi Tuhan terus menyertainya dan Yusuf terus percaya kepada Allah, dan kemudian dia terus bertanggung jawab dalam setiap yang dikerjakannya, sehingga kemudian dia selalu bersyukur kepada Tuhan, dan Allah kemudian memberkati hidupnya sehingga akhirnya dia boleh menjadi saluran berkat untuk kaum keluarganya dan khususnya bangsa Israel. Nah, berkumpul kembali, ya, dengan ayahnya. Ayahnya melihat bahwa Yusuf masih hidup, ya, ayahnya sangat bersukacita. Nah, kemudian mereka tinggal bersama-sama di tanah Gosen. Nah, adik-adik, ini adalah ayat untuk kita bisa mengetahui bahwa Allah itu sungguh mengasihi kita. Dari Yeremia 29 ayat 11. "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Nah, adik-adik percaya ya bahwa Tuhan memberikan masa depan yang cerah untuk adik-adik. Tapi adik-adik juga harus terus belajar, harus terus bertanggung jawab. Seperti Yusuf, meskipun di dalam penderitaan, Yusuf tetap tekun, tetap bertanggung jawab, tetap mengerjakan bagiannya dengan baik, ya, sehingga Allah memberkati hidupnya. Nah, adik-adik saat ini kan mengerjakan pembelajaran, ya, baik itu dengan online, ada PR, ada tugas, tapi adik-adik tidak boleh bersungut-sungut, tidak boleh marah-marah, tidak boleh malas-malas, harus kerjakan dengan baik.
dikerjakan, dikumpulkan, ya, dan kemudian adik-adik bisa belajar menjadi seperti Yusuf, ya, bertanggung jawab dengan setiap tugas yang diberikan. Lihat, rajin mengerjakan, ya, ini semua untuk masa depan adik-adik sendiri, bukan untuk mama papa, bukan untuk ayah ibu, tapi untuk adik-adik sendiri. Nanti kalau dapat nilai yang baik, siapa yang senang, ya, adik-adik tentunya. Nah, kemudian di dalam keseharian di rumah tetap juga harus mengerjakan dengan sebaik-baiknya tugas dan tanggung jawab sesuai usia adik-adik, ya. Kalau adik-adik sudah bisa nyapu, ayo bantu nyapu. Kalau untuk bisa juga membantu cuci piring kalau sudah yang bisa, atau yang punya hewan peliharaan bisa bertanggung jawab memelihara hewan peliharaan, ya. Kemudian nanti juga bisa membersihkan tempat tidur, merapikan tempat tidur kalau habis selesai bangun tidur, ya. Dan kemudian adik-adik juga bisa mengerjakan setiap tugas tanggung jawab yang di rumah dengan baik, ya. Tetap tekun mengerjakan dengan sukacita. Nah, terus berdoa juga, ya, buat yang sudah baca, ayo yang sudah bisa baca, ayo baca Alkitabnya, ya, dan juga rajin berdoa supaya Tuhan memberkati dengan kepandaian, dengan sukacita, dan tentu berdoa untuk kesehatan buat adik-adik semua, buat anggota keluarga, ya, dan terus mendoakan supaya adik-adik bisa semangat belajarnya dalam meraih cita-cita. Nah, pandai bersyukur, ya. Adik-adik harus belajar bersyukur dan ingat bahwa Tuhan itu senantiasa baik untuk adik-adik, sayang kepada adik-adik. Jadi, harus senantiasa bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan. Kalau pas sekolah minggu, saat memuji Tuhan, saat memuliakan Tuhan, harus dengan sungguh-sungguh karena Tuhan adalah sumber dari segala sukacita dan berkat untuk kita. Nah, nantinya adik-adik ke depan, di masa depan, jika adik-adik sekarang bertanggung jawab, rajin, tekun, berdoa, dan percaya kepada Allah, pasti nanti adik-adik akan diberkati dan disertai untuk bisa meraih cita-cita yang dikehendaki oleh Tuhan dan juga sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh adik-adik. Dan nantinya adik-adik bisa menjadi berkat buat Tuhan dan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, sekarang kita mau berdoa ya adik-adik, ya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur bahwa saat ini kami boleh belajar Tuhan seperti Yusuf yang mengalami bahwa Allah merancangkan hal-hal yang baik di dalam hidupnya. Mari Tuhan, Engkau juga menolong kami semua untuk menjadi anak-anak yang senantiasa mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab kami dengan baik. Meskipun kadang kami merasa berat, kami merasa malas, kemudian juga terlalu banyak tugas yang harus dikerjakan, tapi Tuhan berkati supaya kami bisa mengerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita dan semangat seperti Yusuf, dan kemudian dia mengalami berkat dan penyertaan Tuhan sungguh nyata dalam hidupnya. Tuhan tolong kami supaya kami pun juga percaya bahwa Allah senantiasa memberkati, Allah senantiasa menyertai kami dan sudah merencanakan masa depan yang indah untuk kami. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekian firman Tuhan yang disampaikan oleh Mbak Kris. Sampai jumpa.